Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Saya, Kang Pranata, hadir bersama dengan pemirsa dan narasumber kita untuk mendengarkan aspirasi dan inspirasi dari guru, pengawas, dan kepala sekolah. Channel ini sengaja dibuat untuk mendengarkan aspirasi dan inspirasi itu, yaitu dari para guru, kepala sekolah, pengawas, praktisi pendidikan, dan pengambil kebijakan agar guru hebat Indonesia menjadi kuat. Bersama kita hadir salah seorang guru yang hebat, yang keren, yang yaitu seorang pengawas dari Kabupaten Garut. Beliau adalah Ibu Atin Kartina SPD, MPD, kandidat doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau adalah alumni guru penggerak, maksud saya. Tema hari ini akan berbicara mengenai kesaksian guru penggerak angkatan pertama. Jadi beliau adalah seorang guru yang dilatih pada guru penggerak pertama. Pengalaman tak akan terlupakan. Judulnya kira-kira seperti itu. Segudang prestasi yang beliau peroleh dari dalam maupun luar negeri, antara lain dari Makau dan dari Australia. Prestasi beliau antara lain juara kedua lomba ASN Inspiratif Jawa Barat tahun 2023, juara lomba PNS Teladan Jabar 2016. Beliau juga banyak menulis modul maupun jurnal. Ya. Beliau, saya katakan sekali lagi, merupakan contoh konkret dari jargonnya Pak Menteri sekarang ini, Pak Menteri, Pak Profesor Dr. Abdul Muti, ya, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, yang membuat tagline Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita akan berbincang-bincang tentang kesaksian seorang guru penggerak angkatan pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar pemirsa mendapatkan video lain dari Kang Pranata Official ini, sehingga kita bisa tetap bersilaturahmi, bercanda, mendengarkan aspirasi dan inspirasi dari frekuensi yang sama, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Kita sapa beliau. Apa kabar Bu Atin? Alhamdulillah, baik Bapak. Bagaimana nih Sehat-sehat Bapak? ya? Alhamdulillah Pak. Gimana Bapak? Sehat juga? Alhamdulillah. Jumpa di udara ini. Iya, selalu bicara Pak. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, iya Pak. Lama nggak ketemu ya. Ibu Atin sibuk, saya sibuk sebagai pensiunan juga. Allah Pak, Saya, tambah barokah Pak. Alhamdulillah, saya ingin dapat gambaran, ingin dapat cerita. Sekarang kan pengawas ya. Iya, iya Pak. Iya, sekarang saya Pengalaman Ibu pengawas. Atin menjadi guru penggerak angkatan pertama. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya ya. Terima kasih ya kepada Bapak nih, dan saya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa sharing nih di forum ini, forum keren sekali. Dan juga saya juga terima kasih ya ucapkan pada nanti pemirsa. Semoga ini apa yang saya sampaikan nanti ya menjadi inspirasi dan pembelajaran mungkin bagi Amin. semua. Ya. Saya waktu itu masih sebagai statusnya seorang guru SMP ya di Garut di sini. Kemudian Guru bahasa Inggris ya. guru bahasa Inggris Bapak, guru bahasa Inggris. Pada saat itu itu tahun 2019 ya Pak. Nah, 2020 kalau 2019 itu mulai daripada informasinya. Nah, latar belakang saya, pendidikan saya itu waktu itu S1 dan S2 pendidikan bahasa Inggris. Saya mengajar di Baik. SMP. Nah, meskipun saya misalnya mengajar hanya di SMP ya, tapi saya berpikir bahwa sebagai seorang guru itu di mana merupakan prajurit yang pertama menghadapi siswa, ya kita harus selalu update ya terkait dengan ilmu pengetahuan berkenaan dengan pendidikan. Ya misalnya pertama saya itu setelah saya lepas kuliah waktu itu ya, kemudian saya mengikuti beberapa pelatihan berkenaan dengan pendekatan dalam bahasa, juga saya mendapat kesempatan untuk belajar di luar ya mengenai pendekatan tersebut.
Terus saya juga waktu itu ada ya program pemerintah kalau tidak salah itu di eranya Bapak ya sebagai Pak Dirjennya. Apa Ya, tuh? Apa tuh? itu program guru pembelajar Pak. Ya, Oh, guru alhamdulillah. pembelajar. Iya, Iya, iya. alhamdulillah saat itu kan semua guru kan dites ya Pak ya dengan uji kompetensi dan saya Dengan mendapatkan UKG. tertinggi ya Pak di kabupaten. Oh, Bu Nah, Atin ini termasuk guru yang tertinggi skornya ya? iya, iya. Itu ada 5 orang ya yang tertinggi dan itu pada saat itu kami diberikan pelatihan ya lama itu ada yang 10 hari, ada yang 10 hari juga Hmm. di Jogja berkelanjutan. Kemudian nanti kita diberi kesempatan untuk apa ya melatih guru-guru ya secara online dan juga ada yang offline ya Pak. Secara Hmm. online itu saya tuh mengenal LMS itu mulainya dari sana Pak. Dulu 2015. 2015 pada saat itu. Iya, iya. Bahkan ya saya apa itu sangat apa ya sangat membantu saya dia sebagai seorang guru ya. Hmm. Ilmunya tuh langsung menohok kepada bidang kita ya tentang misalnya pengajaran bahasa dan lain-lain. Uh, Hmm. Kemudian pada saat itu pula saya terasa ya ketika saya membimbing rekan-rekan guru-guru lain di pelosok Pak itu ada yang sampai itu apa ya saya sebelumnya berpikir apa ini pendidikan itu bisa tidak merata ya di semua Hmm. Hmm. ternyata Hmm. dengan program tersebut ya Pak ada juga rekan guru yang memang di pelosok sekali sampai mereka itu apa saking semangatnya belajar mereka sampai cari-cari sinyal gitu Pak misalnya ke Sebagai aplikasi sebagai guru pembelajar ya. sebagai guru pembelajar senang sekali ya fungsi saya itu memotivasi mengarahkan gitu kan dan pada akhirnya mereka itu lulus ya di apa mengikuti program tersebut dan mereka apa ya mendapat waktu itu mau ke ini ya Pak ke apa ya untuk jenjang ke sertifikasi dan sebagainya seperti itu pada Hmm. saat itu menarik sekali Pak itu kita mulai belajar di LMS. Nah pada saat itu pula saya ceritakan ya, saya ikut lomba ASN inspiratif ya di Jawa Barat ya. Saya juga ceritakan ya apa yang saya lakukan ya. Pada saat itu saya tidak hanya mengajar di kelas, tetapi saya juga bisa membimbing guru-guru yang di pelosok sekali dan mereka akhirnya bisa belajar gitu kan. Dan mereka juga guru honorer. Kenapa ya? Mereka senang karena apa ya pada saat itu dengan pola belajar yang masih secara yang mungkin offline ya itu menjadi kebiasaan orang tapi mereka di pelosok yang butuh ilmu bisa belajar juga itu ya ketika di Pada tahun 2015 itu ya. 2012 Ya. alhamdulillah itu juga Pak salah satu mungkin yang bisa mengantarkan saya untuk menjadi PNS teladan gitu kan Ah, meskipun itu programnya kementerian ya Pak ya. iya. Nah, kemudian saya juga ikut di instruktur kurikulum dan berbagai pelatihan. Ya ikut Hmm. juga suka seneng-seneng. Kalau itu suka saya kebetulan seneng nulis juga. Masuk ke Hmm. konferensi internasional atau apa. Nah, tetapi pada tahun 2020 itu, ya 2019-2020 itu ada sedikit kekosongan ya Pak pada diri saya. Hmm. Maksudnya begini, kalau misalnya saya tidak berpikir hanya untuk diri saya, tetapi saya berpikir mengenai rekan-rekan guru yang lainnya. Hmm. Mohon maaf, pola belajar guru pada saat itu ya masih dari top down gitu Pak. Kemudian ya Ya, akhirnya mereka saya menunggu belajarnya itu dari program kementerian nih Pak pada tahun ya itu yang disebut 2020. dengan supply driven ya. Nah, Ya, seperti itu Pak. Jadi nunggu mereka nunggu program dari pemerintah atau pemerintah daerah. nah, seperti itu Ya. Pak. Jadi Hmm. terus kalaupun itu kan yang dipanggilnya itu mohon maaf hanya ketua MGMP-nya saja Pak. Dan ketika di lapangan gitu kan, kita bertanya Pak gimana? Oh ya kayak seperti itu deh gitu. Gitu ya Pak. Tidak ada kupasan kurang ya, kupasan yang mendalam tentang apa. Jadi saya berpikir kalau seperti ini terus gitu, artinya makin saya tahu gitu bagaimana seharusnya kita berada di depan kelas, di depan anak-anak. Terus saya Hmm. memikirkan teman-teman saya gitu, gimana nih Ya. kalau seperti ini? Jadi Ya, istilahnya dulu itu kalau ada pelatihan sebelum ada UKG ya, nah itu. atau saya tanya dulu, Bu Atin itu dipilih menjadi guru narasumber di dalam guru belajar itu karena apa? Karena skor tertinggi. Skor tertinggi pada saat Ya, itu. artinya memang Bu Atin secara kompetensi sudah mumpuni ya dalam bahasa Inggris. Hmm. Orang-orang yang skor tertinggi dijadikan sebagai narasumber kan begitu kan. Seleksinya dari situ. Sebab sebelumnya, sebelumnya dan setelah Hmm. ada kevakuman guru pembelajar itu, ya Hmm. itu balik lagi ke L4. Ya, ya, ya. Apa tuh L4 itu? Lo lagi. Yang ikut pelatihan itu lo lagi, kan gitu kan.
Ya. Ya, ya bahkan ada yang lebih ini ya, berangkat dikasih ongkos sama sekolah, pulang dikasih transport, udah selesai. Jadi tidak ada kesadaran untuk Iya, berlatih sendiri ya. nah itu Pak, Ya. seperti Eh, itu. eh, Kok Anda sebagai termasuk sebagai guru penggerak? Ya, Bagaimana ceritanya itu? nah ceritanya begini kan, apa ya, eh, kan tadi balik lagi bahwa sebagai seorang pendidik itu kita tidak hanya puas ya dengan ilmu yang kita dapatkan, ilmu itu Hmm. berkembang gitu kan. Hmm. Nah, ilmu berkembang. Nah, apa gimana nih? Terus sedangkan keadaan di lapangan, saya bukan termasuk guru yang senior pada saat itu ya. Hmm. Kemudian saya juga apa ya, karena saya tinggal sebetulnya dulu itu saya sebagai pengurus di forum guru, cuman karena saya tinggal kuliah lama, kemudian saya juga ada beberapa tugas yang waktu itu ada grup main apa hingga saya ada sedikit vakum, tapi pembelajar itu hanya fokus di pengurus MGMP itu saja. Bagaimana nih caranya gitu. Nah, Hmm. mendapat ada informasi tentang apa guru penggerak gitu. Wah, ini mungkin ini kesempatan saya gitu. Dengan harapan bahwa betul-betul saya apa ingin ilmunya gitu kan, karena Hmm. mungkin di sini ada ilmu yang baru gitu kan dari program ini, dan di Ya. situ juga banyak ya program yang ditawarkan ya di sana, Hmm. di mana di apa ya di apa paparan sebelumnya disebutkan bahwa itu untuk bisa merancang guru ya, membuat mengarahkan guru membuat rancangan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, penilaian, Baik. kemudian bagaimana cara guru berkolaborasi, bahwa pendidikan itu terbuka bukan apa bukan hanya guru dengan siswa, tetapi juga terbuka untuk masyarakat, pihak ketiga. Apa Hmm. ini menarik sekali gitu. Hmm. Terus juga apa ya, di situ bagaimana seorang guru harus memiliki kemampuan lain seorang pendidik itu, yaitu kemampuan sosial emosional ya. Hmm. Yang kita belajar di KSE. Wah, ini kayaknya memang ini ilmu yang sangat menarik. Saya daftarlah Baik. pada saat itu, Pak. Daftar. Dan itu melalui beberapa seleksi, alhamdulillah saya lolos ya pada saat itu, dan bisa melaksanakan proses pendidikan selama 9 bulan, lama ya. Beda kalau sekarang kan cuma Lama ya? iya Hmm. Pak. Nah itu Pak, dalam proses pelatihan itu kita dituntut untuk mengerjakan tugas, bisa mengaplikasikannya di lingkungan belajar Lapangan. kita di lapangan, Hmm. kita bisa share ke rekan-rekan sejawat gitu kan Hmm. yang ada di sekolah. Ya, Hmm. tapi terkadang Pak itu juga saya mendapat hambatan. Kenapa mendapat Hmm. hambatan? Karena mungkin ya mohon maaf di lingkungan kita masih apa belum tahu ya, yang dulu itu masih belajar itu yang top down itu, bahwa yang memiliki ya, otoritas untuk memberikan ilmu itu ya pemimpinnya gitu, artinya di sekolah ataupun di ini. Hmm. Jadi kalau misalnya Hmm. kita mau sharing misalnya ya siapa lo misalnya Pak, mohon maaf. Nah, Walaupun itu guru penggerak ya. nah, walaupun itu guru penggerak, bahkan apa belum semua orang tahu ya, bahkan pembantu Hmm. kepala sekolah juga tidak tahu apa sih guru penggerak gitu. Bahkan sampai banyak juga yang guru penggerak dikatain, ngapain sih tugas guru itu mengajar di kelas ya, tidak sampai malam larut ya mengerjakan tugas-tugas ya, kemudian berupaya untuk men-sharekannya ke teman-teman gitu kan ya. Nah, itulah keadaan di lapangan ya, Pak. Tapi apa saya juga tidak menyalahkan itu. Mungkin ini sosialisasi yang kurang begitu apa ya, kurang begitu optimal ya apa untuk jalannya program tersebut. Nah, banyaklah keluhan Pak dari rekan-rekan kita ya, terutama yang sesama guru penggerak. Di satu sisi mereka haus ilmu ya, betul-betul angkatan pertama itu haus ilmu ya, Hmm. tidak ada Hmm. apa-apa. Dan mereka men-sharekan tuh merasa susah ya. Dan kebanyakan juga yang ikut daftar itu karena itu anak-anak muda Pak, ya, artinya guru-guru muda pada saat itu. Ya. Karena di awalnya tidak ada iming-iming berapa gaji yang akan diberikan gitu kan. Terus nanti mau jadi apa setelah ini? Jadi yang banyak daftar itu guru-guru muda. Bahkan banyak guru-guru yang belum jadi PNS. Tapi Hmm. ketika jalan berkembang itu ya, itu kan harus men-sharekan ya Pak ke teman-teman, itu agak sedikit kesulitan. Nah, ketika kegalauan itu berlangsung, datanglah program sekolah penggerak Pak. Nah, yang sekolah penggerak itu kan diberikan bos kinerja. Nah, Hmm. diberikan bos kinerja. Nah, kemudian eh, dan di sekolah penggerak itu membuat tim namanya komite pembelajar. Yang timnya itu ya tentunya para PKS itu Pak yang menjadi timnya itu. Hmm. Jadi ya ini, dan saya melihat ya bagus sekali karena aura geliat belajarnya ada gitu kan Pak. Ya iya, mereka itu seperti halnya prajurit Pak, yang Hmm. mereka dibekali amunisi ya berupa bos kinerja ya, kemudian Hmm. juga punya power ya karena mereka itu sebagai apa ya pejabat sekolah gitu. Beda lagi Baik. dengan guru penggerak. Guru penggerak kan
itu ayah tangan kosong Pak, kita tidak punya dana, kita guru bukan Hmm. siapa-siapa, artinya ya memang sih saya di sekolah waktu itu dia sudah menjadi apa ya, ada juga program yang saya ini, tapi ini cerita mungkin teman-teman saya Pak. Nah, Hmm. jadi seolah itu di sekolah itu kayak istilahnya itu kita jadi adu apa ya, adu program gitu Pak. Jadi adu program ya kan ada dua program Ya. kita yang sama-sama dilaksanakan di sekolah ya. Yang satu tangan kosong, yang satu dibiayai. Ya animonya gitu Hmm. kan. Kadang oh ini mah Hmm. yang ini oh itu salah gitu kan. Apalagi Baik. ketika ini project Pak itu muncul apa ya permasalahan-permasalahan. Hmm. Ketika 2021 mungkin kita aspirasi masuk ya ke atas. Hmm. 2021 turunlah Perdibjen ya tentang pengangkatan kepala sekolah itu dari Dari guru guru penggerak. penggerak. Saya pikir itu deh Pak awal mulanya gitu kan. Awal mula apa? Awal mulanya ya maksudnya turunnya salah satunya mungkin Perdibjen YouTube gitu kan. Nah, kan Itu ketika sesuatu yang baik menurut Ibu. di satu sisi baik, di satu sisi mematahkan orang lain Pak. Meskipun terus terang saya sebagai guru penggerak ya, pada saat itu dengan turunnya Perdibjen itu saya termotivasi. Oh ternyata ini ada di harapan gitu kan. Meskipun pada saat itu saya sedang proses pelatihan pengawas. Ini untuk rekan-rekan semua jadi semangat kembali gitu Pak. Hmm. Nah, Ibu, tetapi ibu itu dari guru penggerak, apa ibu jadi pengawas sekarang karena guru penggerak? bukan, bukan. Saya pengawas itu murni, gitu, Pak. Hmm. Bahkan ketika guru penggerak, saya itu sudah lulus dalam proses ya pelantikan untuk menjadi pengawas. Nah, Ah, cuman ini ah, ceritanya rekan-rekan, Pak. ya, ya, Gitu. ya, ya. Nah, Dengan adanya perubahan Perdirian dari nomor 6 menjadi nomor 40 itu, ya, ya, apakah teman-teman merasa tertolong guru penggerak menjadi pengawas, menjadi kepala sekolah? iya, itu mungkin guru penggerak sangat tertolong, Pak. Karena Hmm. tadi situasinya gitu kan. Hmm. Tapi di sisi lain, saya juga kasihan loh Pak PKS itu. Karena PKS itu tulang punggung sekolah bagaimanapun ya mereka yang membantu jalannya program di sekolah. Ya kalau misalnya Hmm. sekarang yang bolehlah harus dari pegawai tapi kan usia juga dibatasi Pak di Perjin itu hanya sampai 50 tahun. Hmm. Sedangkan Hmm. ada yang Hmm. Hmm. PKS usianya 51 tahun, 52 tahun. Nah, dengan ada catatan ini Pak, ya di sekolah itu makin hangat. Ya. Artinya ini jadi satu sisi kita senang ya Hmm. kita merasa di apa ya dilindungi ya Hmm. dengan turunnya Perjen Hmm. ini, tapi di sisi lain kita juga nggak enak lah Pak ya, kita tahu bahwa oh ini PKS ini udah dia berini lama gitu menjalankan program sekolah, membantu sekolah sudah sangat lama, dan harapan mereka mungkin satu saat mereka ingin jadi kepala sekolah atau pengawas gitu kan. Nah seperti itu Pak, ya itu mungkin salah satu unsur ya ketidakharmonisan ya. Ini program. Antara guru penggerak dan non guru penggerak. Nah itu secara manusiawi saya pikir kalaupun misalnya saya Hmm. sebagai PKS yang bukan guru penggerak, terus turunnya Hmm. itu saya juga pasti akan kok begini gitu kan. Saya udah Hmm. mengabdi buat sekolah bukan hanya mengajar, tapi saya Hmm. misalnya membantu Kok program tidak diangkat jadi kepala sekolah atau pengawas begitu? tidak punya kesempatan dia untuk apa untuk ikut tes seleksi ataupun guru penggerak karena usia saya misalnya 52 Hmm. tahun atau berapa. Nah, Hmm. saya pikir ini apa ya apa harus diperhatikan juga mungkin oleh Bapak Menteri ke depan gitu kan. Artinya kita menjunjung tinggi satu program bagus, Hmm. tetapi Hmm. kita juga tidak mematahkan gitu Pak Hmm. yang lainnya begitu Pak. Iya. Mungkin ya berniat untuk lebih apa memuliakan satu program, tapi ya jangan juga gitu mematahkan yang lain, yang itu yang apa saya pikir mudah-mudahan di era Pak Menteri sekarang ya ada kebijakan bahwa kepala sekolah itu misalnya atau misalnya kalaupun misalnya guru penggerak mau terus berlangsung misalnya Ini tapi ini ini harapan Ibu ya. iya Pak, Harapan gimana? Gimana cerita? harapannya begini kalaupun misalnya program guru penggerak itu terus berlangsung ya Pak, Hmm. ya tolong dibatasi umurnya jangan sampai 50 gitu. Tapi misalnya sampai 55 atau berapa lah gitu, 55, dan sehingga itu memberi kesempatan kepada para PKS ya untuk ikut program itu gitu kan. Hmm. Nah, terus juga di pelatihan guru penggerak itu juga kalau memang melihat di Pergen ini harus lebih memfokuskan kan di awal itu kan untuk sebagai pemimpin pembelajaran Pak ya. Saya berpikir Di bahwa kelas. pembelajaran itu di kelas gitu kan, Ya, bukan sebagai leadership, sebagai manajerial di sekolah gitu, sebagai ya. kepala sekolah. Jadi program ini kalau misalnya ke depan mau dirujuk ke
peningkatan profesionalisme guru, ya berarti kompetensi gurunya yang harus ditingkatkan. Kalaupun misalnya ditujukan untuk kepala sekolah, berarti leadership sama manajemennya yang Ya, harus difokuskan ya, gitu Pak. ya. Bukannya school leadership persiapannya, tetapi lebih kepada instructional leadership Nah, barangkali begitu ya. ya seperti itu. Baik. Oh iya iya Pak. Itu Ini mungkin ya. ini ini saran dan harapan udah kena nih. Saya tadinya mau nanya ke Buatin apa nih harapannya dan apa sarannya. Keren banget ini. Saya terakhir nih. Kira-kira layak nggak sih atau bagus nggak kalau dari guru penggerak itu menjadi kepala sekolah atau pengawas? Mhm. Begini Pak, kan kalau kepala sekolah sama pengawas itu harus punya kemampuan tadi Pak, leadership sama manajerial. Juga harus punya ya apa ya, dari segi eh, Emosi, emosi gitu Pak, dari segi sosial. emosi. Nah, sosial juga. Saya lebih mengusulkan misalnya Hmm. dikasih kesempatan yang guru penggerak itu magang untuk Hmm. menjadi wakil kurikulum, wakil Hmm. kesiswaan, dibina oleh bapak seniornya, ibu senior, diarahkan oleh kepala sekolah karena masing-masing akan diuntungkan tuh Ya. gitu kan. Nah, ini Agar untuk lebih matang ya. ya akan lebih matang Pak. Karena Baik. di lapangan itu justru yang terpenting itu bukan pengetahuannya, tetapi bagaimana seorang pemimpin itu memanage ya masalah-masalah yang timbul di sekolah itu yang terpenting Pak. Bagaimana Baik. bisa berkoordinasi dengan baik dengan apa ya stakeholder, dengan masyarakat, dengan semuanya. Jadi saya pikir ilmu saja dan dukungan saja dari pusat itu belum cukup ya, karena kasihan Perlu juga. pengalaman ya. Iya, perlu pengalaman, kasihan juga ke guru penggeraknya, Pak. Jadi ya kadang mendapat bully gitu apa bukan, jadi ini bukan programnya yang jelek, tapi saya pikir cara mungkin yang harus di apa ya, harus lebih diinikannya itu, Pak. Baik. Ya, Ya. terima kasih Bu Atin. Jadi pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama dengan Ibu Atin Kartinah SPD MPD, kandidat doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia, ya, yang memberikan inspirasi dan aspirasi tentang bagaimana pandangan beliau tentang guru penggerak. Guru penggerak adalah sesuatu yang baik, uh, walaupun ada kekurangannya. Kekurangan itu yang barangkali perlu diperbaiki, kelebihannya perlu dipertahankan. Sekali Iya. lagi, pemirsa, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini sehingga kita dapat terus bersilaturahmi dalam channel yang sama, frekuensi yang sama, Guru Hebat Indonesia Kuat. Terima kasih, Batin. Assalamualaikum. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak. Mangga, mangga, mangga.